Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Clara Hedi Primasari, dalam mata kuliah Manajemen Project Sistem Informasi. Kali ini kita akan bahas materi tentang Project Integration Management. Materi akan disampaikan oleh asisten saya, Siko. Mari kita saksikan. Sebelum kita belajar lebih jauh, alasan kita belajar Project Integration adalah fakta di mana Project Integration yang baik membuat project sukses. Alasannya adalah karena dengan Project Integration, Project Manager dibantu untuk dapat melihat project secara keseluruhan, tidak hanya berfokus kepada detail-detail kegiatan minor. Proses-proses yang merupakan implementasi dari Project Integration Management antara lain pengembangan Project Charter, pengembangan Project Management Plan, implementasi yang sesuai dengan Project Management Plan, pengawasan aktivitas agar sesuai dengan standar performa yang sudah ditetapkan sebelumnya, melakukan perubahan kontrol pada project dengan cara yang terintegrasi, dan juga menyelesaikan semua aktivitas yang sudah direncanakan dalam suatu project. Dalam Project Integration Management terdapat dua aktivitas besar. Aktivitas pertama adalah strategic planning dan aktivitas kedua adalah project selection. Strategic planning adalah proses penentuan tujuan secara jangka panjang yang bisa dilakukan dalam bentuk prediksi tren mendatang dan pengidentifikasian proyek baru yang berpotensi. Strategic planning ini biasa dilakukan oleh organisasi dalam bentuk SWOT analysis. Selanjutnya ada seleksi project. Project diseleksi karena adanya fakta yang berkata bahwa terdapat lebih banyak project daripada sumber daya di suatu perusahaan. Maka dari itu project harus diseleksi. Nah, metode untuk menseleksinya ada 5. Yang pertama ada memprioritaskan kebutuhan organisasi secara luas. Lalu kedua ada mengkategorisasikan IT project. Ketiga ada analisis finansial. Keempat ada weighted scoring model. Dan kelima ada balance scorecard. Untuk prioritas kebutuhan organisasi secara luas, biasanya yang dilihat ada 3. Pertama ada need atau kebutuhan akan project itu dilaksanakan. Lalu kedua ada funds atau biaya yang dibutuhkan melakukan project itu. Dan ketiga ada will atau kemauan akan dilaksanakannya project itu. Lalu yang kedua ada mengkategorisasikan IT project. Nah, mengkategorisasikan IT project ini juga sebenarnya dapat dilihat ke beberapa perspektif. Yang pertama ada bagaimana project itu dilihat, apakah project itu suatu masalah atau sebuah opportunity atau kesempatan atau hanya sekedar sebuah istilahnya pengarahan. Yang kedua ada project itu bagaimana dilihat apakah project itu membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Yang ketiga ada prioritas overall atau secara keseluruhan apakah project itu harus dilaksanakan atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya dalam menseleksi project ada metode yang diberi nama analisis finansial. Analisis finansial ini dilakukan untuk mencari value finansial yang digunakan untuk menseleksi apakah project itu layak untuk dilaksanakan atau tidak. Terdapat 3 metode utama untuk menentukan value finansial. Yang pertama ada net present value analysis, kedua ada return on investment, dan ketiga ada payback analysis. Yang pertama pada analisis finansial ada net present value analysis. Net present value analysis mencoba menghitung pendapatan atau hilangnya net monetary dengan cara mendiskonkan cash inflow dan outflow yang akan datang dengan masa sekarang. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa semakin tinggi NPV, maka semakin baik pula untuk project. Selanjutnya ada return on investment atau ROI. ROI dapat dihitung dengan total keuntungan dikurangi total biaya pembuatan project dibagi total biaya pembuatan project. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa semakin tinggi ROI, maka semakin baik pula untuk project. Yang terakhir dari analisis finansial adalah payback analysis. Secara ringkas, payback analysis adalah lama waktu untuk balik modal atau banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mendapat keuntungan sebesar dengan banyaknya biaya yang keluar untuk suatu project. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa semakin rendah payback, maka semakin baik untuk project.
Metode selanjutnya dalam project selection adalah weighted scoring model. Weighted scoring model adalah metode yang menyediakan proses sistematis untuk memilih project berdasarkan kriteria. Seperti contoh di samping, terdapat kriteria-kriteria yang menjadi patokan dalam pemilihan project, dan tiap kriteria memiliki weight atau bobot mereka masing-masing, sesuai persentase yang dikira sesuai. Penilaiannya, setiap project diberikan penilaian di kriteria tersebut. Lalu setelah semua diberikan penilaian, nilai tadi dikalikan bobot dan semuanya dijumlah. Maka jumlah terbesar adalah project yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Yang terakhir dari metodologi dalam project selection adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah metodologi yang mengkonversi organisasi value ke dalam matriks yang bisa diukur.